Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa, NIM 19121167. Saya dari kelas PAI 5E. MK Pengembangan Kurikulum PAI berbasis literasi. Dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Saya akan menjelaskan sedikit materi kedua, yaitu macam-macam model konsep kurikulum. Macam-macam model konsep kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis, yang kedua yaitu kurikulum humoristik, yang ketiga yaitu rekonstruksi sosial, yang keempat yaitu kurikulum teknologi. Kurikulum subjek akademis lebih mengutamakan isi dari pendidikan tersebut, karena pendidikan sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikan sangat bersifat intelektual. Ada 3 pendekatan subjek akademis. Yang pertama yaitu melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Yang kedua yaitu studi yang bersifat integratif. Yang ketiga yaitu pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Kurikulum subjek akademis memiliki ciri-ciri. Kurikulum subjek akademis mempunyai beberapa ciri-ciri yang berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi, isi, dan evaluasi. Metode yang banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis adalah metode ekspositori dan inquiry. Selanjutnya yaitu pemilihan disiplin ilmu besar yang dihadapi oleh para pengembangan kurikulum subjek akademis adalah bagaimana memilih mata pelajaran dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian mata pelajaran dengan perkembangan anak. Selanjutnya yaitu kurikulum humoristik. Kurikulum humoristik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humoristik. Pendidikan humoristik lebih menekankan kepada peranan seorang siswa. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang primitif, rileks, akrab. Oleh karena itu, peran seorang guru yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendengarkan pandangan realistik peserta didik secara komprehensif. Yang kedua yaitu individu peserta didik. Yang selanjutnya yaitu tampil secara alamiah atau tidak dibuat-buat. Kurikulum humoristik mempunyai beberapa karakteristik berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi, isi, dan evaluasi. Menurut para humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman atau membantu memperlancar perkembangan pribadi seorang murid tersebut. Kurikulum humoristik menuntut hubungan emosional yang baik di antara seorang guru dan seorang yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problematika dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bukan hanya di sekolah. Sekolah bukan saja dapat membantu individu mengembangkan kemampuan sosial, tapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya di dalam kegiatan sosial tersebut. Rekonstruksi sosial mempunyai yang pertama yaitu desain kurikulum rekonstruksi dan memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu asumsi, yang kedua yaitu masalah-masalah sosial yang mendesak, yang kedua yaitu pola organisasi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama yaitu tujuan dan isi kurikulum, yang kedua metode, yang ketiga yaitu evaluasi. Yang selanjutnya yaitu kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum di antara lain. Yang pertama yaitu survei kritis terhadap suatu masyarakat. Yang selanjutnya yaitu inti dari kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum tersebut, yaitu studi yang
melibatkan hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional dan internasional. Selanjutnya yaitu kurikulum teknologi. Di kalangan pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pelajaran berbasis komputer, sistem pelajaran individu, baik kaset atau video pembelajaran. Ciri-ciri kurikulum teknologi yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya diarahkan pada penguasaan kompetensi yang merumuskan dalam bentuk perilaku. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses terhadap diberikan dan apabila terjadi respon yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. Selanjutnya yaitu organisasi bahan ajar. Yang keempat maksudnya yaitu evaluasi kegiatan yang dilakukan pada organisasi bahan ajar. Yang keempat maksudnya yaitu evaluasi kegiatan yang dilakukan pada setiap saat pada akhir suatu pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.